pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Sejak awal bulan Juli tahun 2021 yang lalu, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali. Diawali dengan status PPKM darurat, lalu berlanjut dengan penurunan status ke level 4, dan kini pemerintah menurunkan status PPKM menjadi level 3 hingga 1 minggu ke depan. Sontak saja PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah ini menjadi pukulan yang cukup telak bagi para pengusaha otobis. Status PPKM ini diberlakukan oleh pemerintah karena semakin parahnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang telah menyebabkan banyak rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien. Pemerintah dengan terpaksa melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat menjadi PPKM untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. PPKM ini mulai diberlakukan sejak awal Juli tahun 2021 yang berlaku hingga hari ini. Diberlakukannya PPKM sejak awal bulan Juli tahun 2021 lalu, tentu saja memberi imbas yang cukup besar bagi dunia transportasi bis. Sejak diberlakukannya PPKM, jumlah penumpang bis menurun secara drastis. Bahkan dengan diberlakukannya penutupan gerbang tol di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu, menambah parah tingkat okupansi penumpang, dan memaksa beberapa perusahaan otobis untuk menghentikan operasinya sementara waktu, hingga berakhirnya masa PPKM, yang ternyata masih berlanjut hingga hari ini. Seminggu yang lalu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM level 4 selama 7 hari, yang berlaku hingga kemarin, yaitu tanggal 23 Agustus tahun 2021. Masa PPKM level 4 ini memang sudah memberi sedikit kelonggaran pada beberapa peraturan yang berlaku, khususnya bagi para penduduk yang akan melakukan perjalanan. Tepatnya pada tadi malam, pemerintah mengumumkan kembali perpanjangan masa PPKM hingga 7 hari ke depan, atau hingga tanggal 30 Agustus tahun 2021, dengan menurunkan level menjadi level 3. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perjalanan bis pada peraturan yang berlaku di PPKM level 3? Untuk mendapatkan informasi yang jelas, saya langsung mengunduh dokumen Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2021, yang memang menjelaskan poin-poin penting dalam pelaksanaan PPKM level 3, khususnya yang berkaitan dengan moda transportasi bis. Disebutkan pada dokumen resmi Instruksi Menteri yang telah dirilis tersebut, untuk pelaksanaan PPKM level 3, bahwa untuk transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal hingga 70%, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Poin kedua mengenai syarat perjalanan bagi penumpang, khususnya penumpang bis. Ada 2 syarat yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu pertama menunjukkan kartu sertifikat vaksin, dengan minimal vaksinasi dosis pertama. Jika belum vaksin dikarenakan alasan kesehatan, bisa diganti dengan surat keterangan dokter. Dan syarat kedua yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu menunjukkan bukti negatif tes antigen, dengan masa berlaku maksimal 1 hari.
Persyaratan perjalanan berupa bukti tes antigen telah secara efektif membuat sebagian besar masyarakat untuk menunda aktivitas perjalanan, yang pada akhirnya berimbas kepada jumlah penumpang moda transportasi bis yang semakin sepi. Tes antigen bagi para penumpang sudah pasti akan menambah biaya atau pengeluaran selain pembelian tiket. Sudah menjadi pemandangan yang umum ketika terminal-terminal bis yang biasanya ramai oleh penumpang kini terlihat jauh lebih sepi. Bahkan di beberapa terminal, para petugas melakukan pemeriksaan persyaratan perjalanan kepada para penumpang, sehingga banyak penumpang yang memutuskan untuk tidak jadi berangkat. Diberlakukannya PPKM jelas sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, apalagi jika dilakukan perpanjangan secara terus-menerus oleh pemerintah. Mari kita doakan agar kondisi negara ini semakin membaik, dan sobat traveler serta kita semua selalu diberi kesehatan, dan kemudahan serta limpahan rezeki. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana.